Halo semuanya, aku Cesa, aku dari kelas 11C. Jadi hari ini aku mau bahas ke kalian tentang riba dalam ekonomi dan riba dalam agama Islam. Oke, lanjut aja ya. Riba itu adalah bunga yang melebihi pinjaman saat pengembalian uang kepada seseorang yang meminjamkan uang itu. Jadi riba dalam ekonomi itu adalah salah satu cara mendapatkan keuntungan secara signifikan atau secara hal yang tidak sah gitu. Riba itu sangat merugikan masyarakat dan perekonomian masyarakat juga sangat dirugikan karena adanya riba ini. Dampak riba itu bagi masyarakat itu ada banyak, tapi salah satunya itu hilangnya rasa empati, terus terjadinya kesenjangan sosial, terus menimbulkan pola hidup menjadi boros, dan masih banyak lagi. Terus ada dampak riba juga nih bagi ekonomi. Dampak riba itu tuh menimbulkan krisis ekonomi, terus menimbulkan inflasi. Nah, kira-kira gimana sih cara kita menghindari riba tersebut? Cara kita menghindari riba tersebut itu dengan cara hidup sesuai kemampuan kita masing-masing aja. Jadi kita menabung, tetapi kita harus memilih tempat investasi kita yang halal agar tidak terjadinya riba tersebut. Beban riba itu juga dalam ekonomi adalah suatu kewajiban untuk membayar bunga yang dibebankan saat kita meminjam uang. Jadi hal ini itu dapat merugikan dan menciptakan kondisi ekonomi yang tidak adil, teman-teman. Oke, di sini aku bakal lanjut ke riba dalam Islam. Sama aja, riba dalam Islam itu juga penambahan uang secara tidak sah. Jadi seperti dalam ekonomi bahwa riba itu adalah pinjaman yang mempunyai bunga kan ya. Jadi riba itu tuh kalau dalam Islam adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan dan tidak sah untuk dilakukan. Kalau riba dalam Islam itu terbagi menjadi dua, ada riba al-fadl. Jadi riba ini tuh adalah penukaran dengan barang. Contohnya tuh kayak ada seseorang yang menukar sepatu dengan harga 1 juta dengan orang yang menukar sepatu lagi dengan harga 1,5 juta. Nah, pertukaran tersebut tuh terjadi tidak sah dan termaksud dalam riba karena merugikan satu sama lain, merugikan masyarakat karena ada yang 1 juta dan ada yang 1, juta. Terus yang kedua itu ada riba al-nasi'ah. Nah, ini tuh adalah jenis riba dengan pinjaman tambahan dengan bunga gitu. Jadi kayak ada seseorang meminjam uang dengan nominal sebesar 5 juta dan akan dikenakan bunga sebesar 10%. Maka itu tuh hal yang tidak sah karena itu ada bunganya sebesar 10% yang harusnya orang tersebut nggak bayar dan itu akan merugikan perekonomian dia gitu. Itu tuh tidak sah dalam agama Islam dan dalam ekonomi kita juga itu hal yang tidak sah dan dianggap riba. Hal ini juga dapat menyebabkan ekonomi Islam itu menjadi tidak stabil, terus terjadinya kemiskinan, terjadinya kehancuran ekonomi, dan masih banyak lagi. Jadi ada dampak riba juga nih dalam ekonomi Islam, yaitu memperburuk kesenjangan ekonomi, terus menghambat pertumbuhan ekonomi, terus kayak menimbulkan inflasi juga. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa riba itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan karena kita dapat merugikan diri kita sendiri dan dapat merugikan masyarakat bersama. Oke, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Bye bye, thank you.